Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama podcast Kuman. Nah, edisi kali ini kita membahas apa, Pak Mayung? Insya Allah kita ngebahas tentang kelebihan umroh mandiri gitu ya. Oke, poin positifnya ya. Karena kemarin yang Uh, eh, negatif-negatifnya kita udah bahas duluan. Oke. Mau nanya deh, Pak Mayung tuh pertama umroh mandiri tahun? Pertama umroh mandiri itu tahun 2019 yang benar-benar mandiri. Oke, 2018 mah masih potongan Masih lah semi, ya. ya, Masih belum semi ya. benar-benar mandiri. Jadi tiketnya terus habis itu beli LA gitu ya. Nah, Ya, dari 2019 sampai sekarang udah berapa kali umroh tuh nggak pernah pakai travel lagi. iya sih. Kenapa tuh? Ya udah mungkin kita udah nyaman dengan yang biasa kita lakukan dalam umroh yang custom ini. Udah keenakan. Itu gimana? Apa aja yang bikin enak kalau umroh mandiri Nah, yang gitu? bikin enak ya, ada beberapa Heeh. hal sih sebenarnya yang paling utama biasanya adalah faktor budget. Jadi budget Budget. itu adalah suatu komponen yang mungkin menjadi magnet ya dalam melaksanakan umroh mandiri gitu. Budgetnya bisa ditekan. Jadi istilahnya kalau Mhm. misalkan Ini ngapain bawa gini? harga kalau pakai travel hanya cuman berdua ya, Mhm. misalkan hanya cuman berdua, X rupiah kali dua. Tapi kalau Mhm. misalkan dengan umroh mandiri kita bisa ngajak anak, ngajak adik gitu ya. Jadi Mhm. yang tadinya budget berdua mungkin bisa jadi berlima gitu dengan cara apa yang bisa kita efisiensikan gitu. Tipsnya dong efisiensinya apa apa aja? Efisiensinya ya kalau misalkan bawa baby itu cuma 10% biasanya harga tiketnya itu. Oke. Baby itu Mhm. berarti infant ya, Infant 2 di tahun ke bawah 2 bawah, tahun ya? nggak dapat kursi di pesawatnya, cuman kan bayarnya cuma 10% ternyata. Kalau bawa Mhm. anak kecil, kids, usia 2 sampai 12 tahun, itu dapat diskon, biasanya sekitar 10% diskonnya. Jadi bayar tiket pesawatnya sekitar 90%-an, 80 sampai 90 ya, 80 sampai sembilan puluh ada yang persen 80 tergantung ya, maskapai heeh. gitu ya, beda-beda. Nah itu Tapi dari kalau visa sama? kalau visa itu sama, jadi kalau visa mau umur berapapun dia dihitung per pax. Oh, bayi juga ya bayar Bayi visa ya, juga, 1 pax ya? betul. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin efisiensi budget dari tiket kan udah kelihatan ya segitu. Terus dari hotel, kita misalkan sewa satu bed double, tapi diisi bawa anak dua, mungkin aja bisa kalau kita nyaman dengan mode seperti itu. Atau pakai kamar yang triple buat berlima, kamar triple buat berenam kalau bawa anak gitu ya. Atau kalau triple dipakai berempat atau lima dewasa, mungkin bisa aja gitu. Apalagi kalau Ramadan gitu kan. Jadi kita bisa saving Mhm. banyak tuh di komponen hotel. Makan juga nantinya bisa kok saving juga kalau bawa makan sendiri gitu. Apalagi di Mhm. hotel itu kan usia 5 tahun dan ke bawah biasanya gratis. Jadi ya bisa join room sama kita gitu. Jadi tanpa ngambil, misalkan saya berdua nih bawa anak satu atau dua, usianya dua-dua di bawah 5 tahun, itu maksimal dua anak loh satu hotel. Rule-nya hotel itu bisa satu anak atau dua anak yang di bawah 5 tahun itu masih free gitu. Oh, jadi, rule hotel resmi itu memang boleh satu kamar itu kita bawa anak di bawah lima 6 tahun tahun ya? 5 lima tahun? Oh, tahun di bawah 5 tahun, 1 sampai 2 anak, Tergantung gitu hotelnya, ya? karena kita bisa lihat tuh kids policy ya kan, Oke. baik itu di OTA ataupun di online-nya, Heeh. itu ada rules-nya. Ada rules-nya. Maksimal dua anak, ada yang Mhm. satu anak maksimal free of charge, ada tulisannya kayak gitu. Ada, Jadi emang oke. benar-benar itu sebuah tips ya yang Oke. menarik banget Nah, gitu. kalau, yang tadi kamar triple diisi berempat, berlima gitu boleh sama hotel? Kalau kalau hotel ya sebenarnya kita sebaiknya sih internal aja gitu ya, kita aja. Mungkin kalau kita bilang ke hotelnya mungkin nggak boleh sama rule hotelnya. Cuman ketika kita check in juga biasanya mereka Nggak ngecek nggak ya? ngecek ya Nggak gitu, yang ngecek check in ya? satu atau dua orang yang nanti isinya berapa orang gitu kan, di sana juga sebegitu crowdednya gitu ya. Itu bisa Heeh. jadi tips yang bisa digunakan oleh teman-teman yang mau menghemat gitu. Tapi balik lagi sih seberapa nyaman teman-teman mau mode hemat. Ada juga opsi kan nggak cuman harus diisi banyakan ya, triple diisi berempat, berlima. Kita juga bisa milih harga hotelnya yang sesuai dengan budget kita karena banyak pilihan di sana Oke, iya terkadang gitu. tuh emang ada ya di online Mm-mm. travel agent gitu, dia memang ada pilihannya misalnya harga double atau triple diisi maksimal adults-nya ada Mm-mm. sampai 6 adults gitu masih boleh ya. Terkadang memang Ya, secara policy juga boleh dan walaupun kita misalnya
kita tidak menganut policy tersebut, jadi internal kita asal kitanya nggak terlalu ini aja ya, maksudnya Betul, nggak jadi kamar double diisi 10 orang gitu, Nah, bahkan hal-hal yang terlalu ya, ya pokoknya nggak heeh, merugikan nggak, pihak hotel juga iya gitu ya, gitu, yang masih bisa ditolerir yang lah wajar-wajar ya, yang aja, wajar-wajar heeh, aja, apalagi karena Ramadan kan biasanya. nah, heeh, apalagi Ramadan, kalau Ramadan tuh memang mostly hotel, apalagi hotel bintang 3 ke bawah itu memang mereka udah, apa, familiar ya dengan Ya, model sharing room sharing room. gitu ya. Jadi mereka juga udah aware juga bahwa akan banyak, apa, dari Mhm, kapasitas hotelnya itu dari kapasitas kamar ya, betul Teh Intan, gitu. Jadi banyak yang nempatin gitu ya, oke. Nah, terus berikutnya nih, Mhm, kalau versi Teh Intan, enaknya umroh mandiri itu apa sih? katanya saya host jadi dasar. Kan kita ngobrol gantian. Oke, kalau menurut saya, nah ini yang baru-baru ini rame itu loh soal miles. Oke. Heeh, jadi pertama kali itu taunya, sebenarnya bukan taunya ya sih, memang dari dulu tuh kan kita ada kayak membership gitu ya dimanapun portal medianya. Jadi mau di portal OTA gitu ya, itu suka ada membership dan dia berupa potongan-potongan. Nah, terus kalau flight gitu kan juga dia ada membership juga ya, dan ada claim miles dari flight yang sudah Betul, dilakukan gitu kan. mhm, Nah, cuman dulu-dulu kita sebenarnya miles tuh udah punya ID lama ya, tapi nggak tahu kalau ternyata miles-nya tuh besar dan yang diklaimnya itu ternyata kecil gitu ya. Jadi ternyata mudah loh untuk claim miles itu, dan itu tuh bisa bisa banget memungkinkan buat terbang gratis ya iya ke bener, Arab Saudi mhm, gitu. Dan selain oke, selain tiket juga ada hotel ya. mhm, Hotel kemarin tuh amazing deh, waktu ada temen kuman itu yang cerita dia di Mekah 5 malam, Madinah 5 malam juga kalau nggak salah, dan itu di hotel bintang 5 loh, mhm, dan dia free, bener-bener free karena dia redeem miles oke, gitu. Dan itu ngeri, pertama kali dia umroh soalnya. mhm, Jadi, memang mungkin milesnya udah ngumpulin dari, bukan di luar umroh gitu loh. iya, Nah, di heeh, luar umroh. Nah, habis itu dia redeem waktu umroh, karena kan di sana banyak hotel-hotel chain internasional yang ada mhm, member-membernya gitu juga ya, yang kayak iya, ALL Accor, Marriott Bonvoy iya, gitu-gitu ya, mhm, gitu. oke, Terus apalagi ya kalau dari saya sih, fleksibilitas ya, mhm, fleksibel banget kita milih waktu gitu, dan terutama memilih destinasi-destinasi kita, itinerary lah ya, nyusun iya. itinerary-nya itu, bebas banget seini kita gitu. Itu sih yang ini banget, karena sekarang kan kebutuhan kita, kalau untuk anak-anak kan ada cita-cita anak-anak sekolah di sana, jadi kita kan perlu kayak meluangkan waktu lebih, anak-anak ikut belajar di masjid, terus habis Iya, itu kita mau cek juga sekolah-sekolah kayak gitu tuh kita bisa bebas banget ngerjain. Soalnya kalau misalnya, mandiri gitu kita bisa bener-bener mengatur kita mau kemana aja gitu ya. iya bener banget, Heeh, gitu. mhm, Terus misalnya mau mode cuman kita berdua doang nih, kita berangkat cuman mau mode masjid hotel doang kita juga bisa. It's okay oke. gitu. Jadi, mmm, Teh Intan juga bilang tadi fleksibilitas, berarti kan ngomongin tentang durasi kali ya? Kalau Mhm, misalkan kita ikut travel biasanya kan itu udah paket ya, kalau nggak mhm, 9 hari, 12 hari ini sekarang. mhm. Cuman efektifnya kalau 9 hari itu 7 7 hari. hari sebenarnya, 4 Mhm, 4 Mekah, 3 Madinah, 4 malam mhm, Mekah, 3 malam Madinah gitu ya. Jadi sebenarnya, cuman singkat banget gitu, sedangkan visa itu mhm. sebenarnya 3 bulan. Ah, Nah, betul, gitu. Jadi mhm, jadi bisa ya sekarang kalau misalkan umrah mau sebulan, 2 bulan gitu ya. bisa Heeh, apalagi gitu. di sana tuh udah mulai banyak program-program belajar gitu loh kalau untuk, teman-teman yang, anak-anaknya atau teman-teman sendiri mau Mhm, belajar di sana gitu ya, yang iya. short course gitu kan ya, banyak Betul. ya, Nah, jadi kalau heeh, kita ngomongin durasi, biasanya kalau ikut travel itu 1 kali Jumatan gitu ya. Nah, mhm, kita kalau umroh mandiri kan bisa suka-suka kita tuh ya, milih misalkan mhm, mau 2 minggu, mau 3 minggu. Kalau kita biasanya sih antara 2 sampai 3 minggu ya, pernah paling lama 1 bulan. iya, Nah, jadi kita bisa dapat minimal 1 kali Jumatan di Mekah, 1 kali Jumatan di Masjid Nabawi gitu tuh iya, preferensinya supaya kita lebih puas lagi gitu ya umroh. Karena sebenarnya umroh itu komponen biaya tiketnya segitu-segitu aja, mau 5 hari umrohnya, oh mau iya seminggu, bener, heeh mau heeh, sebulan, harga tiket PP kan segitu segitu aja, aja, beti gitu. mhm mhm, Nah, jadi kita bisa maksimalin, sedangkan kalau kita udah nyampe Saudi, di sana kan kita tinggal milih hotel sesuai budget kita gitu. mmm, Ketika Teh Intan ngomongin fleksibilitas, berarti kan mhm, kita bisa pilih tanggal dan bulannya suka-suka gitu ya. Misalkan iya. bisanya
bulan Desember mau tanggal sekian, itu kan berarti fleksibel ya, tergantung. Ya, tinggal tergantung nanti kita nyari tiketnya Ah, gitu ya. jadi kalau umroh mandiri itu ada dua hal, bisa di driven by promo ataukah drive by tanggal yang ingin Kita kita tuju. tuju gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngincer tiket promo ya berarti kita harus sesuaiin tanggalnya dengan Tiket tanggal promonya. promo tersebut gitu. Iya. Oke, Teh Intan, selanjutnya nih, ketika tadi saya ngomongin budget, kan kita bisa milih hotel di sana. Nah, berarti itu kelebihan umroh mandiri ya, Iya, bahwa kita tuh bisa bener-bener mix and match hotel-hotel kita sendiri gitu ya. Misalnya kalau ya, misalkan paket travel itu kan udah template ya hotelnya bintang 5 atau hotelnya bintang 3 gitu ya. Nah, ya, kalau kita mandiri kita tuh bener-bener bisa mix and match misalnya kayak mau 2 minggu di sana terus 5 harinya di hotel bintang 5 terus nanti kita 3 harinya pindah ke hotel bintang 3 gegere ya, koper sendiri gitu kan kalau nggak masalah kan bisa siapa tahu kan mau nyobain kan ya nyobain bener. hotel-hotel yang lain gitu terus atau mau mix lagi di Madinahnya pakai bintang 3 di Mekahnya pakai bintang 4 gitu juga bisa banget Heeh. gitu. Jadi kita di sini pilih hotel suka-suka, bisa juga Mm-mm. kayak tiket tadi ngelihat ada Mm-mm. promo enggak nih hotel promo. Siapa tahu kan ada promo ya, namanya hotel Mm-mm. promo di pelataran kita bisa dan juga bisa nyoba-nyobain hotel kayak Teh Hotel yang Intan lain, tadi. jadi sekarang tugasnya kalau teman-teman yang mau umroh mandiri itu selain udah, hunting-hunting tiket, jadi kita Mm-mm. juga hunting tiket tuh berhubungan dengan hunting tanggal, maskapainya juga ya, kita kan Ya, bisa milih maskapai apa yang kita pengen coba atau, bener. kita merasa nyaman gitu ya dengan maskapai Mm-mm. tersebut gitu, karena kan ada beberapa maskapai yang dia, problem juga ya, entah itu delay atau dia, suka reschedule suka-suka kayak gitu kan, Mm-mm. nah punya preferensi masing-masing gitu. Nah kita juga hunting hotel tuh ya. Nah, jadi, Iya, teman-teman yang mau umrah mandiri tuh banyak-banyak deh, apa namanya, ngelihat review-review hotel ya. iya. Review dari kamarnya, dari pelayanannya, dari jarak ke masjid, dan terutama akses ya kalau kita ya, gitu Heeh. ya. Nah, jadi hotel itu Mhm. untuk memilihnya kita juga harus belajar dulu ya, Teh Intan. Mhm. Maps-nya dari Masjidil Haram sama Masjid Nabawi Masjid supaya Nabawi, tahu hotel ini tuh di sebelah mana posisinya, aksesnya gimana. Nah, itu aksesnya penting banget. gimana. Jadi dengan umroh mandiri, teman-teman juga akan kepaksa untuk belajar mandiri dan pinter nantinya. Iya, betul. Nah, kalau menurut saya juga itu tuh terkait dengan mode ibadah juga ya. Iya, Nah, jadi kalau misalnya kita umroh mandiri itu mau umrohnya seperti apa itu kita yang menentukan sendiri kan otomatis ya. Jadi bener. kita otomatis harus belajar Iya, juga gitu ya fikih-fikih ibadah umroh yang mhm, sesuai dengan manasiknya Nabi Muhammad itu seperti apa gitu kan. iya Heeh. bener. Jadi, kita itu bisa banget ya kayak misalkan mengoptimalkan segala hal dari budget bisa dioptimalin untuk pergi umrohnya. Di sananya juga kita bisa milih akomodasi seperti yang kita pengen gitu ya, mau pakai mobil transportnya atau pakai kereta cepat kayak gitu kan Oh itu iya, juga bisa pilihan mix ya Teh juga ya Intan. transportnya ya. Misalkan mau Mhm, nyobain bis yang apa tuh NW bis ya? ya NW ada NW bis, terus bis, ada transportnya mau pakai kereta HHR, terus ada ya yang mau pakai mobil privat gitu kan juga bener. bisa ya. Karena kereta cepat juga kadang suka banyak promo ya Teh Intan. Bener, Heeh, apalagi kalau pesawatnya Saudia ya. betul. Nah, biasanya mereka bundling tuh ya, Heeh, ada bundling dengan kereta bundling. cepat. Kalau udah beli tiket Saudia nanti muncul tuh di aplikasi kita bisa milih transportnya HHR dengan promo Promo, gitu. Offering gitu. promo dari Saudi Airlines. Tapi Iya. selain itu juga kalau kita pakai tiket selain Saudi Airlines ada kok promonya di tiket HHR-nya itu. Kadang-kadang ya random-random juga ya. Kadang Mhm. dekat gitu ya, mendekati promonya, kadang jauh-jauh hari gitu. Bahkan bisa sampai 50% ya Teh Intan Wow, diskonnya. 50% ya? Buset Cuman oke. memang harus pakai aplikasi dan harus belinya digital gitu paymentnya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di step-step berikutnya di Iya, podcast ini teknis ya, gitu. heeh. Oke. Terus, menurut Pak Mayung nih kalau misalnya kita kan namanya umroh mandiri kan pasti private ya, cuman Ya. kita doang gitu kan, Mm-mm. cuman bawa bawa kita sama keluarga misalnya kayak Mm-mm. gitu, itu sih turnya gimana sih? Kan kalau pakai Mm-mm. travel kan seru tuh sih turnya kan pakai bus, ada Ada mutawifnya mutawifnya ya, dapat snack. heeh, dapat snack gitu kan. Nah kalau kalau kita mau umroh mandiri gimana? Iya,
Jadi umroh mandiri itu teman-teman juga termasuk bisa milih ya. Apakah teman-teman adalah orang yang introvert sehingga nggak mau bareng-bareng banyak orang, rame-rame, bisa berarti nggak usah nyari yang istilahnya mah rame-rame kayak gitu. Udah aja umroh mandiri sekeluarga, sewa mobil yang kecil untuk city tour, sewa mutawif juga bisa. Nah, cuman kalau teman-teman adalah tipe orang yang suka dengan yang rame-rame, suka berkoloni, suka nyari temen gitu ya dalam perjalanan. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti kita juga sebenarnya bisa ya sama-sama Oh, sama-sama ketemuan di Mekahnya dan di Madinahnya untuk city tour. Nah, kalau terus di itu tuh. Kuman itu teman-temannya biasanya pada janjian ketemu di Mekah Madinah, ada irisannya di tanggal berapa, nanti yang optimal di tanggal berapa yang paling banyak jamaahnya, nanti kita bisa sama-sama sewa bis gitu ya. Untuk yang mau Untuk ya, yang untuk mau yang bisa sewa mau, bis, include kita juga sewa mutawifnya supaya ada yang mutawifnya, jelasin kan di heeh, bis, terus kita juga iya, bisa patungan beli snack kayak gitu. Jadi udah heeh, kayak eh, ikut travel ya kalau di Arabnya mah gitu ya. mhm Cuman mhm. bedanya kita nggak pakai seragam. Kalau travel kan biasanya berseragam Iya gitu. gitu. Jadi tetap Iya, rame-rame bisa. soalnya kan ini ya, city tour itu kan yang salah satunya tuh kita bisa mengambil ibroh ya dari Iya, siroh. cerita-cerita sirah nabawi yang ada di situ gitu kan ya. Mm-mm. Jadi menambah keimanan kita kepada Allah dan kita makin mencintai Rasulullah dan para sahabatnya gitu kan Iya, ya. Nah itu tuh jadi kalau kalau saya sih kalau, ikut bis rame-rame tuh jadi lebih seru lagi lebih gitu, seru soalnya ya. ceritanya kan sampai ke mana-mana biasanya Selain muthalif itu kita kita ya. bisa ketemu teman baru. Oh iya bener, ketemu teman baru. Ada yang beraneka ragam wilayah dari Indonesia, ada yang dari mana Mhm, gitu ya, Sabang sampai Merauke ada loh itu. Ada juga mhm. yang bukan tinggal di Indonesia tapi orang Indonesia yang tinggalnya di Luar luar negeri, negeri, kita sama-sama ketemu di ketemuan di Mekah. sana. Justru ada yang paling unik ya, ketemu sama temen tapi ketemunya di sana. Di Iya, Indonesia nggak pernah ketemu. kepikirannya nggak pernah ketemu. Heeh, dan itu biasanya kalau misalnya di Kuman itu temen-temennya tuh jadi kayak jadi kayak ketemu temen lama Iya, ya, padahal belum pernah belum ketemu. pernah ketemu, belum pernah kenal gitu ya, Seringnya cuman chatting di grup gitu heeh, kan, begitu chatting ketemu, ini oh gitu ini si Akang heeh, ini, si Teteh terus ini, jadi kayak kayak ketemu udah teman apal lama, ya, jadi heeh. kayak udah keluarga gitu ya. Heeh, jadi serunya tuh kayak gitu deh teman-teman Kuman tuh Masya Allah jadi Ya. kayak keluarga semua ya, jadi kayak punya keluarga Heeh. baru akhirnya. Pernah Mhm. juga teman-teman Kumain itu city tour UIM ya, Teh Intan. UIM Heeh, jadi pernah, pakai bis heeh. bareng-bareng kita masuk ke kampus UIM. Di sana ada Heeh, mutawif khususnya juga heeh, gitu ya. betul. Terus Teh Intan juga ada kemarin tuh program Hasanah ya. Itu gimana sih Iya, Teh Kak Intan Sana. serunya kan? Itu sebenarnya, kolaborasi dengan Mutawif langganan kita lagi sih, gitu. Nah, Nah, Kak Sana itu tuh kita kemarin cerita ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Jadi kisah kan di Mekah tuh di Masjidil Haram tuh sekitarnya tuh dulu adalah ada rumah Nabi Muhammad, mhm, rumahnya Khadijah, rumah para sahabat juga gitu kan. Nah, itu di mana-mana titik-titiknya dan ada kisah-kisah apa aja di situ, dijelasin jalan dijelasin kaki satu-satu. keliling masjid ya. Mhm. Mau di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi ya Nabawi, Teh Intan. heeh, gitu. Iya. Dan ternyata kalau misalkan itu tuh jalannya sama mutawif yang itu Yang tuh paham, yang heeh, ngerti itu sirohnya. tuh kayak 2 jam tuh nggak berasa ya, dan cuman Heeh. baru jalan misalnya kayak kemarin tuh yang di Nabawi itu tuh cuman dari pintu berapa ya, cuman cuman ngelewat sekitar 3 gerbang. Mhm. Nah, itu tuh belum selesai kan namanya 3 gerbang tuh baru sedikit ya. Nah, Mhm. itu udah 2 jam lebih, udah terbit Iya. waktu maghrib Jadi Teh Intan gitu. ya kalau misalkan kita city Heeh. tour Mekah, Madinah, Taif itu kan pakai bis berarti ya, pakai Mhm. transportasi pindah dari area hotel ke tempat-tempatnya pakai bis. Sedangkan kalau Mhm. program Hasanah Mekah itu adalah program yang kitanya keliling sekitar Masjidil Haram Haram dan dan juga Masjid Masjid Nabawi ya, Nabawi, tentang heeh. sirah di sekitar masjidnya. Sebenarnya itu juga Iya. travel suka ngadain ya yang kayak gitu. Iya, Jadi kita juga umroh mandiri terutama teman-teman Kuman kemarin sering bisa. melakukan itu. Jadi kita bisa tetap dapat ilmunya gitu ya. Jadi nggak Heeh. cuman mandiri itu terus berangkat sendiri di sana sendiri nggak ketemu siapa-siapa, habis itu pulang nggak kayak gitu. Jadi kita Heeh. emang dapat juga serunya, dapat ilmunya, dapat ibadahnya gitu ya Nah, Teh tapi Intan. kalau mau mode kayak gitu juga bisa ya, Bisa tergantung bisa. temen-temen Jadi gitu. tergantung preferensi masing-masing gitu ya. Cuman misalnya di Kuman karena kita, janjian juga jadi kita bisa lebih banyak opsi ya untuk Betul, programnya gitu. dan bisa sharing cost ya. Nah, Heeh. bener. Terus kalau kajian-kajian itu juga bisa ya, Iya, contohnya ngadain kemarin kajian sendiri gitu loh, gitu. kopdar ya kemarin Heeh, kemarin kita kopdar sama kajian juga sama Mutawif pernah. di Masjid Terus heeh, Nabawi, pernah juga Mokram. heeh, pas kita umroh mandirinya itu barengan sama asatizah yang beliau itu
guru tahsin. Nah, Ya, kita tuh habis itu ngadain kajian tahsin, mhm, kajian Quran, terus habis seru itu ya, benerin mhm. tajwidnya masing-masing bacaannya, terus setoran hafalan juga gitu ya, bisa. Jadi, enggak ini ya, tidak mengurangi esensi memang kita di sana mau ibadah dan memperbanyak Heeh. nilai ibadah itu sendiri Jadi gitu konsepnya saling ya. berbagi ya, dengan semangat Mhm, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah, semangat yang kita tanamkan di Kuman. Jadi mhm. misalkan teman-teman punya, expertise di bidang ilmu agama, ustad gitu di sananya mau sharing berbagi ilmu, bikin kajian bisa. Karena Mhm. Kuman itu lebih ke dari kita, oleh Un kita. untuk kita. Alhamdulillah. Gitu, jadi seru banget gitu. Jadi bisa Iya. bisa se-custom itu sebenarnya ya. Termasuk satu lagi Teh Intan yang Mhm. seru, kita masuk raudhahnya. Oh iya, bisa bareng-bareng juga ya kayak travel Betul, ya, heeh, soalnya heeh, kan biasanya itu kan kalau, apa, umroh mandiri itu kan personal, biasanya iya, masuk raudhah itu kan kalau personal pakai aplikasi Nusuk ya, nusuk gitu, raudhahnya di-grouping ya? di-grouping gitu ya, kayak Heeh. City Tour ada irisannya, termasuk Nah, raudhah juga raudhah ada juga. irisannya, mana yang terbanyak Nah, kita kumpulin, iya gitu, terus gitu, habis itu di-apply grouping raudhah gitu, jadi, heeh. eee, Lebih asik ya, banyakan ya, lebih banyakan. Jadi banyakan. kadang kita juga nemui orang-orang yang umroh mandiri ya di sana. Aku pernah waktu itu, kita Mhm. lagi baris kan setiap yang travel-travel baris, termasuk Kuman juga baris karena banyak kan gitu. Tiba-tiba ada beberapa orang yang nyamperin, "Ada tas resisa nggak?" "Oh Bapak travel apa gimana? Saya mandiri loh, kan harusnya dapat juga nih tas re." "Enggak, saya nggak dapat," karena itu. "Bisa nggak ikut join?" Kita pas gitu. Nah, mereka Mhm. kan kayak kepencar-pencar, tidak berjamaah. Sedangkan kalau di Kuman kita punya semangat berjamaah juga supaya Mhm. sama-sama saling support di sananya gitu ya, Iya, banyakan betul. gitu. Dan juga, ini ya, koordinasinya lebih mudah Iya, gitu ya. jadi kita Dan janjian. serunya itu loh kalau misalnya masuk pakai tas Revisa itu walaupun kita bergelombol satu grup, Mhm, terus kita kontak ininya kan ya penanggung jawabnya di sana, iya. dianterin sampai masuk gerbang, terus kita udah ngelewatin scan itu, masuknya tuh kita bisa mencar mandiri Mencar, lagi abis gitu. checkpoint itu, checkpoint terakhir kita Heeh, mencar aja. mencar aja gitu Teman-teman kan ada yang ya. pengen cepet bisa, ada yang pengen Heeh. lama-lamain supaya dapat jam sholat bisa. Saya Bisa, alhamdulillah tuh betul, pernah heeh. batch ini udahnya keluar, saya terus sholat sama beberapa anak-anak Kuman, akhirnya kesambung sama batch Menculung-menculung sendiri berikutnya, gitu ya? heeh, akhirnya kita Heeh. dapat jam sholat, Masya Allah gitu, ya gitu, masya soalnya Allah. kan kalau antrian raudhah tuh kan kadang suka dibarisin gitu ya, Iya, terus yang ini udah kosong tapi kalau kita yang, apa, masuknya itu berbaris satu grup, mereka pasti kan arahin lagi. Nah kalau kita mhm. mencar kita bisa nyesuaiin ya barisannya mana yang kosong, selap selip gitu. Iya, nah dari yang udah kita Heeh, alami sih ya, kalau misalnya kita masuk raudhahnya barengan, grouping itu lebih kelihatan ya dan dianggap sebagai grup juga. Beda ceritanya kalau mhm, misalkan kita cuman sedikitan, satu 2 orang, nanti itu malah akan ditebengin ke sebuah grup ya, Teh Intan. iya. Dan kita jadinya ngerasa asing diliatin siapa tuh tambahan gitu. Oleh muasasanya biasanya digituin gitu. Tapi kalau kita Mhm. bisa grouping irisan ya kita bisa sama-sama rame-rame Iya banget seru gitu. gitu, Oke, Teh Intan, alhamdulillah heeh, kira-kira alhamdulillah. Itu spill sedikit beberapa kelebihan dari umroh mandiri ya, Teh Intan ya. Iya Masih ada lagi nggak bener, sih? ya paling ya itu tadi sih ya, terutama sih untuk mode umrohnya ya, Mhm, karena kan untuk ibadah umroh tuh kan intinya tuh saat ibadah umrohnya. iya, Nah kita mau baca doa apa, itu bener loh. banget Jadi gitu kalau ya. misalnya kita umroh sendiri, eee, kita kalau pakai travel kan janjian ya, jamaah, Janjian, terus habis itu nanti dipimpin sama teriak-teriak muthalifnya gitu ya, gitu kan. kasihan yang paling belakang kan nggak Heeh, kedengeran. kadang nggak kedengeran. Nah, kalau kita sendiri tuh otomatis kita harus belajar nih fikihnya, Betul, umroh harus tuh yang pinter bener dulu, kayak gimana heeh, gitu kan. Kita harus bener-bener memilah referensi-referensi yang bener-bener dia sesuai shahih gitu Al-Qur'an ya, dan sunnah heeh. yang sahih. Heeh, nah terus kalau pas thawaf dan sa'yinya kita bisa sesuaiin dengan ritme kita aja, kita mau Heeh, perbanyak doa, thawafnya mau dilama-lamain, sa'yinya mau dilama-lamain, itulah waktu paling mustajab gitu ya, kan ya. Karena intinya kita di sana kan mau umroh dan umrohnya cuma 3 cuman itu jam 3 jam, gitu. 4 jam. Heeh, gitu cuma 3 jam sampai 4 jam itu kita sendiri bisa Dari ngatur ihram gitu sampai ya. tahallul itu doang sebenarnya inti dari umroh. Selebihnya Mhm. ya itu adalah sebuah perjalanan spiritual kita untuk banyak Iya, ibadah di Masjid Nabawi dan betul. Masjidil Haram. Gitu ya, Gitu. Teh Jadi Intan. umrohnya bisa custom banget, kita mau pas umroh itu 5 jam kita lama-lamain juga boleh Mhm. ya. Justru kita puas ya, Heeh, jadi enak gitu. puas Itu banget, tawaf, heeh. kita perbanyak zikir dan doa yang mana sebenarnya sesuai sunnah itu setiap putaran doanya bebas gitu ya, zikirnya Bebas, bebas, hanya heeh. dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad aja yang itu doa sapu jagat yang kita semua udah harusnya tahu gitu Oh ya. iya, Heeh, jadi gitu. sisanya itu
bebas mau punya doa apa, hajat apa gitu. Sedangkan kalau kita ikut travel kadang dipandu, kita juga nggak ngerti itu artinya apa gitu ya. Nah, jadi kayak Mhm. sekedar ikut-ikutan. Sedangkan kalau umroh mandiri emang kita dituntut untuk mandiri. Belajarnya, termasuk selain teknis adalah belajar fikihnya ya, Teh Fikihnya, Intan. itu yang penting banget Betul. tuh itu, karena kan inti perjalanan ini adalah perjalanan rohani, perjalanan ibadah kita, Iya, gitu. betul. Gimana caranya supaya umroh kita nanti diterima dan diberikan ganjaran umroh yang Amin ya mabrur, robbal gitu. alamin. Itu aja Oke. sih paling ya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang nonton punya pengalaman lain atau bisa sharing enaknya umroh mandiri apa aja gitu Boleh ya kan, komen di heeh, bawah. komen di bawah gitu kan. Apalagi tuh biasanya yang baru umroh mandiri itu malah saya hampir nggak pernah mendapati ada yang komennya tuh nggak mau mandiri lagi, nggak pernah loh. Mm-mm. Kebanyakan tuh pasti nagih banget. Nah, itu Mau lagi mau lagi. dan mau bawa yang lebih banyak. Waduh, Kenapa alhamdulillah ya. sih? Nah, Terima kasih teman-teman udah menyaksikan sampai akhir dari video podcast ini. Semoga ilmu yang kami sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Kok saya yang nutup ya? Kan dia hostnya.